Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Dinova dari SMK Negeri Kabu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dekantasi untuk memenuhi penugasan PSAJ mata pelajaran Kimia tahun 2023-2024. Guru pembimbing Bu Irma Koerniati. Di sini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama tentang pengertian dekantasi, yang kedua ada prinsip kerja dekantasi, yang ketiga ada macam-macam proses dekantasi, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan dekantasi, dan yang kelima ada alat dekantasi dan contoh video dari proses dekantasi. Sebelumnya, apa sih itu dekantasi? Dekantasi merupakan proses pemisahan zat padat yang tidak ikut terlarut di dalam pelarutnya dengan cara dituangkan, sehingga akibatnya cairan tersebut akan terpisah dari zat padat yang tercampur. Kalau teman-teman lihat di sini, ada contoh dari proses dekantasi, yaitu sebuah cairan dan padatan dipisahkan menggunakan batang pengaduk, lalu cairannya turun ke dalam wadah penampung dan akan terpisah dari padatannya. Lalu di sini juga ada dekantasi dan filtrasi. Perbedaan dari dekantasi dan filtrasi, kalau dekantasi ini langsung dituangkan secara perlahan, sedangkan filtrasi menggunakan alat penyaring atau kertas saring. Prinsip kerja dari dekantasi ini berdasarkan pada perbedaan densitas antara fase padat dan fase cair dalam suatu campuran. Campuran tersebut dibiarkan diam hingga partikel-partikel padat mengendap membentuk lapisan di bawah wadah. Fase cair yang bersih dapat dipisahkan dengan hati-hati tanpa mengganggu endapan padatan. Jadi seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, prinsipnya adalah cairan dituangkan ke dalam wadah penampung dengan alat bantuan, yaitu sebuah batang pengaduk, lalu cairan akan terpisah dari padatannya. Di sini ada macam-macam dari proses dekantasi. Yang pertama ada pemisahan minyak dan air, yang kedua ada pemisahan padat dengan cair, yang ketiga ada pemisahan gel dengan cair. Pada gambar pemisahan minyak dengan air, terlihat bahwasanya air terpisah dengan minyak, dan juga pasir dan juga air terpisah. Pasir di bagian padat di bawah dan juga cair, benda cair di bagian atas. Begitu juga dengan pemisahan gel dengan air yang sama dengan minyak dan juga air. Di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari dekantasi. Kelebihannya dekantasi yaitu desain alat dan operasional lebih sederhana dan aplikasi luas untuk berbagai keperluan, dapat dibuat sistem batch dan continue. Dan ada juga kekurangannya, yaitu hanya dapat memisahkan campuran yang tidak tercampur dan tidak dapat digunakan untuk bahan yang berupa larutan. Di sini ada gambar dari alat dekantasi. Ini merupakan alat dekantasi skala industri atau skala besar yang digunakan biasanya di pabrik-pabrik. Mesin ini adalah jenis mesin yang sering digunakan di perusahaan kelapa sawit. Mesin ini memiliki fungsi seperti stasiun kualifikasi yang digunakan untuk memisahkan cairan atau suspensi berdasarkan berat jenisnya. Jadi alat ini digunakan di industri, terutama di perusahaan kelapa sawit atau industri kelapa sawit. Kemudian ini ada contoh dari proses dekantasi. Sebelum melakukan dekantasi, pastikan padatan sudah mengendap.
Gunakan batang pengaduk untuk mengarahkan aliran zat cair. Langkah terakhir, tuangkan campuran perlahan-lahan. Nah, ini tadi adalah contoh proses dari dekantasi ya. Terlihat bahwasanya di situ ada sebuah campuran di mana ada campuran padat dan juga campuran cair yang tujuannya untuk adalah dipisahkan dengan menggunakan alat bantuan tadi yaitu berupa batang pengaduk. Kemudian dituangkan ke dalam wadah dan terpisahkan dari padatannya, itu namanya disebut dengan proses dekantasi ya teman-teman. Sekian tadi adalah penjelasan materi mengenai dekantasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih.